Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas di hari ini, Senin 16 Al-Muharram 1438 Hijrah. Semoga hari ini, di bulan ini dan di tahun ini kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga insyaallah aktivitas kita bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Baiklah, karena waktu asar kita sekarang sudah agak lebih maju waktu salatnya, jadi kita bisa langsung mulai saja bahasan kajian kita sehingga waktu yang tersedia semakin efektif dan bisa fokus dalam kajian yang kita akan coba urai. Saya mengingatkan yang pertama, agar Bapak dan Ibu sekalian memperbaiki niat dulu supaya pelajaran kita akan lebih mudah sampai ke dalam jiwa, kemudian bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Karena tidak sedikit orang belajar tapi ilmunya sulit untuk sampai. Tidak juga sedikit orang yang sudah paham tapi sulit mengamalkan. Ada juga orang yang paham, mengamalkan, tapi ada juga yang mengurangi amalannya dengan perbuatan-perbuatan yang merusak. Tidak sedikit demikian ya. Karena itu perbaiki niat kita. Demikian Nabi SAW menuntun kita saat mulai akan belajar dengan memperbaiki niat, karena Allah itu insya Allah akan menjaga kemuliaan pelajaran dan amalan kita. Baik, bahasan kita masih dalam seputar kajian Tazkiyatun Nafas. Ya, masih membahas tentang sifat hasad, ya, sifat hasad atau iri hati dan dengki. Saya ingin ingatkan dulu sebentar sebelum kita masuk pada topik bahasan kita untuk hari ini. Bahasan tentang sifat hasad, iri hati atau dengki menghadirkan 5 poin pembahasan yang coba kita urai bersama. Jadi ada 5 poin pokok pembahasan yang kita urai dalam topik tentang sifat hasad ini ya. Dan sesungguhnya 5 poin ini nanti akan terus dibawa saat kita membahas persoalan-persoalan penyakit hati ya. Poin pertama sudah kita uraikan adalah tentang definisi penyakit hasad. Kita sudah bahas ini dan saya tidak akan ulang, jadi nanti yang tertinggal bisa melihat kembali rekaman atau barangkali materi yang telah berlalu ya. Yang kedua, dari definisi ini kita akan coba bahas tentang sebab penyakitnya. Ya, Anda sakit, ketika berkonsultasi pada dokter, maka yang pertama dicari oleh dokter adalah sebabnya. Apa penyebab penyakit ini datang? Dengan mengetahui sebabnya, kita bisa setidaknya menghindarinya sebelum terjangkit dengan penyakit yang dimaksudkan. Tidak sedikit orang terkena penyakit hati karena tidak paham sebab-sebabnya. Kalau orang paham ini yang menyebabkan dia sombong, dia akan jauhi penyebab-penyebab itu. Kalau orang paham penyakit ini bisa menyebabkan ria, dia akan jauhi sifat ria itu ya. Seperti Bapak Ibu ketahui ada lubang di pertengahan jalan, Anda akan hindari, mustahil Anda terperosok ke dalamnya ya. Dan ini sudah kita bahas juga. Baik. Yang ketiga adalah pembahasan tentang jenis-jenis penyakit hasad ya, jenis-jenis hasad, untuk menentukan berapa kadar atau bagaimana kadar penyakit hasad ini yang menginfeksi seseorang ya. Seperti dokter ketika akan mengobati penyakit tertentu, dia akan melihat kadar penyakitnya seperti apa nih. Apakah dosisnya ringan, menengah, atau berat. Dari sini baru kemudian diramu obat. Setelah analisisnya itu maksimal, lalu kemudian disampaikan kepada yang bersangkutan untuk coba diantisipasi atau diobati. Demikian pembahasan ketiga pun sudah kita bahas di pertemuan yang terakhir kemarin tentang mengenal hasad yang ringan, kan? Kemudian hasad yang sedang, sampai hasad puncaknya penyakit iri hati, iri atas nikmat yang melekat pada orang lain tapi dia sendiri tidak berusaha untuk menginginkannya. Kita sudah bahas ini di pertemuan yang lalu ya. Seperti disebutkan di Quran surah kedua ayat 109 itu yang kita bahas kemarin sebagai contoh kan? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wadda katsiran min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum hasada, kan? Tidak sedikit dari kalangan ahlul kitab yang iri terhadap nikmat keislaman kita sehingga mereka berupaya mengeluarkan orang Islam supaya keluar dari keislamannya, supaya murtad gitu ya. Ini ada orang-orang demikian. Jadi ada orang bergerak
bagaimana caranya supaya orang Islam itu menjauh dari agamanya, tidak mengerti tentang tuntunan agamanya. Ini yang banyak terjadi sekarang, ya. Tapi yang paling menarik, kita sudah mendapatkan nikmat Islam, kita diminta keluar dari situ. Orang itu sendiri nggak menginginkan Islam. Wajarnya orang iri hati itu kan, kalau kita iri pada sesuatu, misalkan biasanya dia ingin memiliki kan. Saya iri nih, dia punya mobil bagus, umumnya pengen mobilnya gitu. Tapi ini enggak, dia iri pada seseorang yang mendapatkan nikmat Islam, dia sendiri tidak menginginkan Islamnya, tapi meminta orang lain keluar dari Islam itu. Jelas ya? Dan telah kita urai juga ini dalam pertemuan yang lalu. Maksud saya, apa yang kami uraikan sekarang, coba evaluasi dari mulai tingkatan iri yang sedang-sedang mengharapkan yang orang punya, gitu kan? Kemudian yang agak menengah mengharapkan orang yang punya, tapi maaf dengan cara yang tidak elok, sampai yang terakhir mengharapkan orang kehilangan nikmat walaupun kita sendiri tidak punya kepentingan dengan itu. Ini yang berbahaya, ya. Ini yang disebut hater sekarang gitu ya. Banyak hal-hal yang ditujukan pada kepentingan tertentu, dia sendiri nggak butuh gitu ya. Baik. Nah, ibu dan bapak sekalian, sekarang kita akan masuk pada titik yang keempat, dan ini baru mulai pembahasannya ya. Karena itu bagi yang tertinggal mohon izin kalau saya mengulang nanti waktunya habis luas pada itu, sementara materi baru belum kita ambil ya. Dimohon izin untuk melihat materi sebelumnya atau rekaman sebelumnya untuk menyambungkan dengan pembahasan saat ini. Baik, materi kali ini kita akan bahas tentang langkah pencegahan. Jadi setelah paham apa yang dimaksud dengan hasad, kemudian mengerti sebabnya apa, yang ketiga jenisnya seperti apa untuk kita ketahui kalau terinfeksi dengan itu, yang keempat kita akan bahas langkah pencegahan dulu sebelum aspek pengobatan ya. Orang katakan mencegah lebih baik daripada mengobati kan. Jadi sekiranya belum ada tanda-tanda gejala-gejala hasad pada diri Anda, bukan berarti dia tidak bisa datang ya. Bisa saja hadir ya. Mohon maaf, ini gelas misalnya, airnya sudah dibersihkan, Anda cuci dia, bukan berarti gelas yang dianggap bersih kemudian ditutup ini sunyi dari debu. Mungkin bisa datang lagi debu, bisa ada kotoran yang lain kan. Maka cara terbaik bagaimana mencegahnya supaya tidak terinfeksi dengan hal-hal yang buruk yang lainnya. Hari ini materi kita adalah tentang cara mencegah penyakit hasad. Cara mencegah penyakit hasad. Bismillah. Baik. Cara mencegah hasad ya. Saya ulang ya, cara mencegah hasad. Dalam bahasa lebih singkat yang familiar kita bisa pahami, cara mencegah iri hati dan dengki. Gimana caranya supaya tidak iri pada nikmat orang, kan? Bagaimana caranya supaya tidak dengki dengan kemuliaan yang orang raih ya. Dan ini tidak main-main ya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, pernah saya sampaikan dulu, orang-orang yang walaupun sholatnya barangkali belum bisa menunaikan sunnahnya dengan maksimal, jarang tahajud gitu kan, baru bisa yang maksimal, yang wajib saja, bacaan Qur'annya belum selancar yang lain, puasa sunnahnya tidak serajin yang lain, tapi Anda bisa menghindari yang ini. Itu ada seorang pemuda yang pernah dijamin oleh Nabi dengan lisan beliau, disebut dia calon penghuni surga dengan sifat-sifat tadi. Ya, maaf, sholat sunnahnya tidak serajin yang lain, puasa sunnahnya, bacaan Qur'annya tidak sebaik yang lain, tapi kata Nabi, saya dengar langkah penghuni surga. Masih ingat dulu pernah saya sampaikan? Ya, ada di Musannaf Abdul Razak. Kalau Anda punya kitabnya jilid yang ke-11, halaman 187, nomor hadis 20.559, riwayat Anas bin Malik. Ya. Kata Anas radhiyallahu taala anhu qala, beliau menyampaikan, baina nahnu julusun 'inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah di Masjid An-Nabawi ya. Fa idza yaqul, tiba-tiba beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, lihat kalimatnya, sayatlu 'alaikumul ana min hadzal fajj rajulun min ahli jannah, akan nampak pada kalian sekarang di pintu yang ini seorang lelaki calon penghuni surga. Fa idza rajulun min ansarin, tiba-tiba yang masuk seorang lelaki dari kalangan Ansar, orang Madinah ya. Tanqatifu lihyatuhu min atharil wudhu, janggutnya masih basah dengan air wudhunya, tangan kirinya pegang sandal, dia masuk mengucapkan salam 3 kali berturut-turut, 3 hari berbeda. Ketika Nabi menyebutkan kalimat tadi, yang masuk orang itu saja. Fatabi'ahu Abdullah bin Amr bin As, maka diikuti oleh Abdullah bin Amr bin As ke rumahnya. Fabata fihi 3 ayyam,
dan menginap 3 hari di rumahnya. Masya Allah, malam pertama tahajudnya tidak serajin sahabat yang lain. Malam kedua bacaan Qur'annya tidak sebaik Abdullah bin Mas'ud. Hari ketiganya dia tidak puasa sunnah, itu kan? Saat orang lain mungkin puasa. Tapi yang menarik, kata Abdullah bin Mas'ud, fantalaqtu, saya pergi meninggalkan dia. Hampir-hampir saya menyimpulkan orang ini nggak punya amalan seperti sahabat yang lain tuh. Tapi kok bisa gitu ya? Kata Nabi, dia calon penghuni surga. Maka seketika ditanyakan pada yang bersangkutan, lihat jawabannya begitu tawadhu. Kata orang ini, ma illa kama ra'ait, saya tidak punya amalan istimewa kecuali seperti yang Anda saksikan selama menginap di sini. Ya. Hanya setiap malam dalam keheningannya saya membiasakan memohon kepada Allah agar Allah berkenan menghilangkan, perhatikan kalimatnya, agar Allah berkenan menghilangkan sifat iri hati dalam diri saya atas nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Jadi usaha Anda untuk mencegah sifat iri hati, walaupun amalan kita mungkin dari sisi yang lain biasa-biasa saja, itu pahalanya banyak. Ya, pahalanya banyak. Ya. Jelas ya? Baik, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, sekarang kita turunkan dulu bagaimana cara mencegah sifat hasad yang mungkin menginfeksi dalam diri manusia. Saya mohon izin turunkan dulu dalil-dalilnya, setelah itu nanti baru kita coba kaji dengan baik ya. Saya hapus dulu ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Satu, kita ambil Qur'annya dulu. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 16 sampai ayat 17. Kemudian Quran surah ke-2 ayat 168 sebelah kanan paling bawah. Kemudian kita turunkan, diantaranya dia masuk bisa kepada kedudukan. Quran surah ke-3 ayat 26, posisi paling kanan di pertengahan. Kemudian dia bisa juga masuk misalnya kepada harta benda. Quran surah ke-51 ayat 22 paling kanan sebelah bawah. Turunannya Quran surah kedua ayat 172. Kemudian Quran surah ke-7 ayat 96. Di antara solusinya Quran surah ke-4 ayat 32. Turunannya bisa diambil Quran surah ke-53 An-Najm. Bisa diambil ayat 43, 44, lewat sedikit 48. Bisa juga Quran surah ke-89. Bisa diambil di ayat ke-16. Ya. Sekira ini ya untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Baik. Quran surah ke-7, surah Al-A'raf ayat 16 sampai dengan 17. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 168. Kemudian Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-26. Keempat Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat ke-22. Kemudian Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 172. Quran surah 7 ayat 96 Al-A'raf. Kemudian surah ke-4 An-Nisa ayat 32. Quran surah 53 An-Najm ayat 43 ya. Saya tidak akan hapus ini ya, nanti begitu saya bahas materinya saya kembalikan ke sini ya. 44 sampai 48. Kemudian Quran surah Al-Fajr surah ke-89 ayat ke-16. Baik. Sudah? Baik. Kalau mau lebih lengkap, ini poin kita di ayat ke-16. Kalau nanti mau disatukan dari ayat 15, nggak ada masalah. 15 sampai 16. Mohon sabar ya. Untuk membahasnya, Bapak Ibu sekalian, mohon sabar. Karena kita akan lebih membahas dengan argumentasi ilmiah. Ya. Baik. Sekarang perlombaan sabar itu tidak mudah ya. Ya. Orang bermaksiat aja sabar sekarang. Ya. Betul. Pencuri aja bisa bersabar dalam mencuri ya. Koruptor bisa sabar dalam korupsi gitu ya. Maka kenapa kita berbuat baik tidak bisa sabar? Bos, kemarin saya gagal nyuri yang itu, kamu sabar, pelan-pelan belajarnya. Pencuri sabar gitu kan? Baik, mengapa kita ketika berbuat baik tidak bisa bersabar dalam kebaikan? Mari kita mulai. Bismillah. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana cara mencegah sifat hasad? Para ulama menyampaikan pertama, hukum pencegahan itu akan selalu bersanding dengan pengetahuan akan sebab. Jadi kalau Anda ingin mencegah sesuatu, Anda mesti lihat sebabnya dulu. Dari situ Anda persiapkan pencegahannya. Baik, misal mendung, ketika melihat sudah mendung, kan, itu kan tanda-tanda akan hujan ya.
Baik sebabnya mendung sudah kelihatan dan sebagainya, maka Anda siapkan. Oh, kalau sudah mendung, gitu kan, itu bisa setidaknya umumnya menyebabkan hujan. Maka dari situ Anda siapkan langkah-langkahnya, Anda cari payung dan sebagainya. Baik, pelan-pelan. Sama situasi misalnya flu, apa yang bisa menyebabkan flu datang? Ketika Anda ketahui misalnya, mohon maaf, oh penyebab flu ini begini, begini, begini. Maka dengan Anda ketahui penyebabnya, Anda bisa cegah itu supaya Anda hindari. Jelas di sini? Nah, sekarang ketika Anda ingin mencegah penyakit hasad ya, diinfeksikan atau hadir pada diri seorang manusia, apa yang pertama dilakukan? Kata para ulama, kenali dulu apa sebabnya ini. Ya. Kita sudah bahas di pertemuan sesi kedua dulu, bahwa penyebab hasad itu tidak ada yang lain kecuali setan. Saya ulang ya, penyebab hasad atau penyebab sikap iri hati dan dengki itu, kan? Iri atau dengki, ini diisyaratkan oleh Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyebab utamanya hanya satu, setan. Ini saja. Pelan-pelan ya. Jadi sesungguhnya kalau ada orang-orang yang sedang punya sifat iri hati pada orang lain, punya sikap dengki kepada orang, itu artinya sedang dikerjai oleh setan. Jelas ya? Artinya sedang larut dalam godaan setan. Mesti hati-hati ya. Baik, pelan-pelan, pelan-pelan. Yuk kita lihat bagaimana setan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia dimurkai oleh Allah untuk turun ke muka bumi. Apa janjinya? Seperti apa gambarannya? Dan nanti kita akan kenali bagaimana cara dia meresapkan godaannya kepada manusia. Ya. Nanti kalau kita sudah selesai dengan bahasan ini, ada baiknya kita belajar tentang setan ya. Baik, kalau kita tidak kenal siapa setan, bagaimana kita bisa menghindari ya, kan? Baik. Belum ada kajian kayaknya ya tentang fikih setan misalnya. Lain waktu kita ketahui itu ya. Baik. Yuk Quran surah ke-7 ayat 16 sampai 17. Baik. Fikih itu artinya paham. Fikih itu paham. Jadi fikih salat paham tentang salat. Kalau Anda ingin belajar tentang salat sampai paham, mengerti betul ya. Ya. Sudah? Fabima aghwaytani. Ada ayatnya? Fabima aghwaytani, ya Allah karena engkau telah menghukumi saya tersesat ya? Ada ayatnya? La'aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka saya berjanji kepadamu saya akan palingkan semua anak keturunan Adam itu dari jalanmu yang lurus, dari kebaikan-kebaikan ya. Di setan itu sebelum turun ke muka bumi, iblis sebelum turun sudah berjanji kepada Allah, saya akan berusaha sekuat tenaga, akan saya coba palingkan, coba goda gitu kan, mohon izin jauhkan dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah minta kita jujur, setan bawa dengan dusta supaya keluar dari jalur kejujuran. Ya? Allah meminta kita tawadhu, rendah hati, setan datangkan kesombongan ya, supaya kita keluar dari jalur kerendah hatian. Allah minta kita sabar, maka setan datang dengan sifat amarah supaya keluar dengan sifat kesabaran itu. Jelas di sini? Jadi setiap ada kebaikan, dia akan membuat jalan-jalan lain ya, supaya manusia bisa keluar dari ketentuan yang baik itu ya. Quran surah ke-6 ayat 153 sebelum kita ke yang ini semua untuk menguatkan. Quran surah Al-An'am ayat 153. Perhatikan kalimatnya. Inna hadza sirati mustaqimah. Ada ayatnya? Kata Allah, ini jalan saya. Ketentuan yang sudah saya buat ini yang lurus, yang benar. Ini ketentuan yang lurus, yang benar. Jadi ketika Allah turunkan misal ketentuan dalam kehidupan, cara ibadah ya, diminta kita untuk sholat ya, diajarkan lewat Nabi, nah itu cara yang bagus. Di luar itu yang menyimpang ya. Pelan-pelan diturunkan ketentuan dalam hidup mesti jujur, nah ini yang lurus, yang benar. Dalam hidup mesti sabar, hidup mesti rendah hati, itu yang lurus ya. Yang paling menarik kata Allah, fattabi'uhu, kamu cukup ikuti itu saja, ikuti aja gitu kan. Misal Allah minta kita jujur, jangan berdusta. Wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Kata Allah, dusta itu bisa celaka. Kalau orang dusta paham bisa celaka, dia tidak akan berdusta ya. Kata Allah, ikuti aja itu. Bekerja jujur, jadi suami jujur, jadi istri jujur kan, jadi anak jujur ya. Ikuti. Tapi yang paling menarik, fattabi'uhu, ikuti jalan kebaikan ini yang telah kami tetapkan sebagai hukum kehidupan ya. Lurus. Nah, sekarang lihat ayat kemudiannya. Wala tattabi'us subula. Tapi hati-hati, kamu jangan ikuti jalan-jalan yang bisa menyimpangkan kamu dari komitmen yang lurus ini.
Pelan-pelan ya. Kata Allah dalam kehidupan, ikuti petunjuk saya, inna hadza sirati mustaqima. Ikuti petunjuk saya, ini yang benar nih ya. Makanya kita minta dalam salat ihdinas siratal mustaqim, kan? Baik. Tapi saat Anda ingin mengikuti jalan-jalan kebaikan ini yang lurus ini, itu tidak mudah. Ya. Karena ada makhluk yang sudah berjanji kepada Allah, Quran surah ke-7 ayat 16 sampai 17 tadi. Ada makhluk yang berjanji kepada Allah, saya akan palingkan orang-orang ini supaya dia berbelok dari jalan yang lurus. Ya. Dan nggak sembarangan, di ayat ke-17 ya kan, Quran surah 7 ayat 17 itu, sampai dia mengatakan, ya, lihat kalimatnya. Tsumma la'atiyannahum, ya. Kemudian saya pasti akan datangi mereka ya Allah. Ya. Min baini aydihim, dari depannya. Wa min khalfihim, dari belakangnya. Wa an aimanihim, dari kanannya, wa an syama'ilihim, dan dari kirinya. Jadi saat kita akan menuju pada kebaikan, Anda mau sholat aja sekarang ya, misal sebelum Anda sholat duhur nih ya, ada panggilan adzan, itu kan jalan yang lurus ya. Allah panggil Anda, Allahu Akbar lewat muadzin. Jangan dikira ketika Anda akan sholat itu mudah, tidak. Karena ada makhluk lain yang berjanji kepada Allah, saya akan goda, saya akan palingkan dari sholat ini, dari depannya, belakangnya, kanan, kirinya. Demi Allah saya katakan, setiap Anda dapat panggilan sholat, selalu ada masalah yang datang, baik ringan ataupun berat. Contoh paling ringan, Allahu Akbar, teman bilang, adzan nih, tenang, baru adzan, belum qomat. Paling ringan ya. Tengah jalan mau berangkat, ada kendala lagi, ibu sudah mau dekat ke masjid, BBM-nya bunyi, ping, ya kan? Sekarang diskonnya 90% loh gitu ya. Ini gak mudah deh. Anda sudah mau berjamaah, tiba-tiba teman telepon, saya tunggu sekarang ya, gak mudah gitu. Silahkan cek, Anda temui teman atau ajak dia sholat, kan tidak mudah ya. Jadi setiap Anda ingin menuju kebaikan, selalu akan ada halangan-halangan ini ya. Alhamdulillah. Saya lompat sedikit dulu. Ingat betul ini ya, kalau Anda ingat teorinya, itu insya Allah akan lebih ringan menjadi orang baik ya. Di Quran itu selalu dipasangkan baik ya, itu lawannya selalu punya lawan keburukan, dan ini nggak bisa bersatu. Sebelum ke sana, Quran surah ke 24 An-Nur ayat 26 ya. Quran surah ke 24 ayat 26, Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ada ayatnya? Baik, jelek akan ketemu dengan yang jelek lagi, baik akan ketemu dengan yang baik lagi. Kata Quran sederhana, kalau Anda orang baik, maka Anda akan selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidup. Anda orang baik, ketemu teman pasti yang baik lagi, tidak akan bersatu dengan yang buruk ya, tidak akan bersatu ya. Anda misalnya, mohon maaf ya, Anda terbiasa melihat yang baik-baik, melihat yang buruk akan nyambung Pak, akan nyambung. Anda senang lihat masjid, lihat Quran, lihat tayangan yang baik-baik. Begitu lihat tayangan yang jelek, Anda akan langsung palingkan, karena nggak biasa ya. Ibu terbiasa berkata yang baik-baik, itu tidak akan pernah menemukan kosakata yang buruk, karena nggak nyambung. Tapi yang penting Anda catat adalah, ketika Anda akan menjadi baik, itu lawannya pasti akan ada celak, tantangan dari yang buruk, pasti itu ya. Di setiap Anda menuju kebaikan, maka Anda akan berhadapan dengan tantangan keburukan yang menguji Anda apakah serius atau tidak ingin mencapai kebaikan ini. Seperti halnya ketika seseorang berbuat buruk, dia pun akan mendapat peringatan dari sifat-sifat baik agar dia mengoreksi diri meninggalkan sifat buruknya. Contoh, Anda misalnya sebelumnya nggak pernah ikut taklim, tiba-tiba sekarang mau ngaji, mau ikut taklim, itu nggak mudah, ya. Tiba-tiba di jalan ketemu dengan teman, biasa ngumpul, sekarang mau ngaji, mau kemana nih? Ngaji, sudah soleh sekarang, Masya Allah ya. Jadi, biasa gitu ya. Di ketika Anda akan menuju kebaikan, ujian itu datang ya. Jangan takut dengan hal-hal yang muncul ketika di hadapan pada Anda, itu cuma tantangan, ujian ya. Tidak ada manusia yang lepas dari celah, tidak ada ya. Allah dicela oleh orang kafir, malaikat dicela, Rasul dicela. Anda bukan Allah, bukan malaikat, bukan Rasul, nggak mau dicela, itu mustahil. Kalau Anda orang baik, pasti Anda dapat celaan dari orang jelek. Kalau Anda orang buruk, pasti Anda akan dicela oleh orang baik untuk mengingatkan bahwa ada yang salah dalam diri Anda ya. Jelas ya? Nah sekarang jangan dihapus, biar aja Mas, makasih. Yang menyebabkan kebaikan dan keburukan ini, fokus kita sekarang, apa kaitan dengan hasad? Apa kaitan dengan hasad? Ternyata yang melekatkan sifat-sifat jelek itu sebetulnya asalnya bukan orangnya, tapi makhluk ini, setan,
yang berjanji kepada Allah, saya akan datangkan segala sumber-sumber keburukan untuk memalingkan hambamu dari jalur yang benar ini. Nah, sekarang bagaimana cara dia datang dan apa kaitannya dengan sifat hasad? Quran surah kedua ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Baik, tahan dulu ya. Ya ayyuhan nasu, hei manusia, ya ayyuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ada ayatnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu, hai manusia. Nas, sebentar. Kalimat an-nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran ya, manusia. Pelan-pelan. Kalau manusia itu orang Islam saja atau umum? Nah, berarti semua yang mengaku manusia kan, dan semua yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Baik. Artinya hukum yang akan terkandung dalam ayat ini itu berlaku umum untuk seluruh manusia, tak peduli apa akidahnya dan apa keyakinannya. Sekarang perhatikan, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Silahkan Anda beraktivitas, bekerja untuk mendapatkan kebutuhan hidup, untuk makan Anda dan yang lainnya. Lakukan dengan cara yang halal, dapatkan dengan cara yang terbaik. Hukum pertama, setiap manusia kalau ingin mempertahankan kehidupannya, dia mesti beraktivitas. Anda bekerja, kan? Dan seterusnya. Anda beriman kepada Allah tidak cukup dengan iman saja. Kalau ingin bisa mendapatkan makanan, pakaian yang layak, silakan bekerja. Dapatkan dengan cara yang halal, hindarkan yang buruk, plus cari yang terbaik. Jadi mohon maaf, kalau ada orang mencuri pun tidak akan ditanya oleh polisi, apa akidah Anda? Nggak akan ditanya. Jadi pencuri itu baik muslim ataupun bukan, kalau dia melakukannya pasti diproses juga. Itu hukum umum. Tapi yang menarik adalah lanjutan ayatnya, ini poin kita. Perhatikan kalimatnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ini poinnya. Ya. Fokus di sini, kita mulai bahasan inti kita. Masih ingat tadi sifat hasad dibawa oleh siapa? Setan. Nah, sekarang perhatikan bagaimana cara setan membawa sifat-sifat keburukan apapun itu untuk diresapkan kepada manusia, anak keturunan Adam. Oleh Al-Quran disebut cara setan ini istilahnya dengan khutuwat ini, khutuwatis syaitan ini. Baik, pelan-pelan. Kita sudah mulai masuk ke inti kajiannya. Fokus Bapak dan Ibu. Perhatikan, khutuwat itu jamak dari kata khutbah. Khutbah. Kha, ta, ta marbutah. Khutbah. Khutbah itu rencana yang sangat matang. Kalau Anda ke dunia militer, misalnya menyusun strategi untuk membebaskan satu sandera tertentu atau melakukan operasi, itu kan dibuat peta-petanya dari mulai A sampai dengan Z-nya, sampai alternatif pertama, kedua, ketiga. Nah, dalam bahasa Arab itu semua disebut dengan khutbah. Strategi yang sangat matang, rencana yang sangat lengkap, itu bahasa Arabnya disebut dengan khutbah. Kalau Anda misalnya kuliah, di Indonesia ada S1, S2, S3, gitu kan? Ada bikin skripsi, ada bikin tesis, ada bikin disertasi. Sebelum mengajukan itu kan membuat kerangka dulu ya. Ada proposal skripsi, proposal tesis, proposal disertasi. Di situ Anda bikin kerangka penulisannya dari mulai A, B, C sampai terakhirnya, bahkan sampai referensinya. Nah, itu semua itu dalam bahasa Arab disebut dengan khutbah, khutbatul bahr. Nah, sekarang perhatikan, cara setan menggoda manusia, meresapkan sifat-sifat buruk itu oleh Quran diungkapkan dengan kalimat khutwat jamak dari khutbah. Kalau khutbah saja itu sudah berbahaya, menunjukkan sesuatu yang lengkap, strategis dan jelas, apalagi kalau dijamakkan. Artinya kalau Anda ingin memahami cara setan menggoda, kata Quran, jangan dianggap enteng dan jangan dianggap sembarangan, jangan dianggap remeh, karena satu, dia punya rencana yang terukur, khutbah. Yang kedua, rencananya sangat matang, khutbah. Oh, hati-hati, hati-hati. Kadang-kadang ingin menggoda 3 orang berbeda, tapi tujuannya sama, bagaimana caranya supaya dia tidak sholat. Itu bisa lain-lain, Pak. Ibu, bapak 3 orang mau bangun tahajud bisa deh kan?
Itu setan saking pahamnya, dipahami kebiasaannya kemana, bagaimana caranya tiga-tiganya tidak tahajud, tapi tidak digoda dengan cara yang sama, bisa berbeda. Si fulan senang bola, gampang. Begitu mau bangun diingatkan sebelum itu, tek, Liverpool versus Manchester United, gitu kan? Wah, udah rame, heboh, macam-macam dan sebagainya, bisa nggak bangun? Ya. Ibu sama, bisa dengan yang lainnya. Kalau ini susah, bola nggak akan suka, tapi dibikin anaknya nangis mungkin tidak akan jadi. Ya. Ini semua kebiasaan manusia itu paham dia arahnya kemana. Ya. Kan itu tidak mudah ya, tidak mudah. Jadi ketika seseorang akan dihambat dengan hal tertentu, Anda aja mau sholat berjamaah, masing-masing beda godaannya, lain. Paham ini? Terukur. Ya. Dan dia mengerti betul kalau nggak jadi A, bisa dipalingkan kepada B. Yang penting bagaimana caranya maksiat. Ada orang mau mencuri ya, begitu mau ngambil menjelang subuh, adzan berkumandang, Allahu Akbar, dia sadar, oh adzan, saya nggak mau nyuri ah. Kata setan, nggak usah curi, lempari aja rumahnya. Begitu dia mau lempari, ada orang lewat, takut ketahuan. Kata setan, nggak usah dilempari, kamu coret-coret saja. Ya. Walaupun tidak jadi mencoret, sudah, kamu gosipkan saja, kamu sebarkan berita yang buruk. Bagi setan yang penting bagaimana caranya orang ini maksiat. Ya. Bagaimana caranya orang ini maksiat. Awas, hati-hati ya, beda setan dengan nafsu itu lain. Beda antara setan dengan nafsu. Kalau nafsu, yang penting bagaimana itu didapatkan. Ya, baik ataupun buruk, yang penting bagaimana caranya saya dapat. Kalau setan tidak, yang penting bagaimana dia maksiat. Ya. Yang berbahaya, setan menunggangi nafsu. Ya. Ibu misalnya melihat mau ke sini dan ada mie ayam di depan ya, pengen beli gitu kan, Masya Allah, tapi taklim udah mau mulai. Bang, nanti ya habis taklim saya kesini lagi. Ya Bu, silahkan ya. Masya Allah, begitu sedang taklim kepikiran mie gitu kan, Ustaz nulis ayat, ini nulis mie macam-macam. Ingat begitu selesai pulang, mie-nya nggak ada Pak. Cari-cari sudah nggak ada, kepikiran sampai malam, sampai ke bawah mimpi. Itu nafsu. Jelas ya? Itu nafsu. Jadi bagaimana caranya supaya didapatkan? Baik, hati-hati. Setan tidak. Bagaimana caranya dia maksiat sekalipun tidak mendapatkan apa yang semula ditujukan. Dan tingkatannya bisa beda, bisa naik, bisa turun, tergantung keadaan. Orang nodong, begitu ada gerakan langsung nusuk. Asalnya cuma ingin nodong saja, tapi bisa membunuh gitu ya. Nah, sebaliknya, orang mau mencuri, begitu mendengar sesuatu dia turunkan tingkatnya ke tempat yang lebih rendah, bisa terjadi. Ya. Dulu saudara-saudaranya Yusuf itu ingin membunuh Yusuf, uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. 9 orang mengusulkan bunuh, 1 orang mengusulkan jangan bunuh, lemparkan ke tempat gelap, fi ghayabatil jubbi, yaltaqithu ba'du sayyarah, dibawa nanti sama pedagang menjauh dari kita. Ya. Tapi Masya Allah, 9 orang, ibu musyawarah, ada 10 orang Pak, 9 orang memilih A, 1 orang memilih B. Ya. Kira-kira yang diikuti yang mana? 9 atau 1? Seharusnya 9. 9 mengusulkan bunuh Yusuf, 1 orang mengusulkan gak usah dibunuh, lemparin aja gitu kan. Yang paling menarik, kok bisa tiba-tiba keputusan yang 9 ini ditolak, yang 9-9-nya langsung mengatakan benar, itu aja ikut yang 1 ini. Nah, nanti salah satunya nanti dalam pembahasan fikih keluarga, lain waktu kita belajar, itu yang membuat seorang bisa terhambat jalan keburukan yang didatangkan dari setan, salah satunya doa orang tua. Doa orang tua. Anda tidak bisa mengukur bagaimana dan apa yang dilakukan oleh anak-anak Anda sekarang. Tapi seorang ayah yang terus berdoa, ibu yang berdoa, itu yang sekiranya menghadirkan perlindungan Allah supaya dia tidak berbuat yang lebih buruk lagi. Ya. Nah, sekarang saya kembalikan ke sini. Jadi sekarang kita berhadapan dengan makhluk yang luar biasa. Ya, punya strategi yang sangat matang, terukur, dan siap meresapkan apa saja. Nah, sekarang kita kaitkan di antara sifat yang dibawa oleh setan yang ingin diresapkan kepada manusia, sifat buruk yang dia miliki, di antaranya sifat hasad. Jadi begitu ingin melekatkan sifat hasad pada manusia, dia tidak hanya membawa satu strategi, tapi bermacam-macam strategi. Khutwat. Ya. Jelas sampai sini runtutannya dulu? Ya, saya ulang runtutannya cepat dulu ya. Sebab penyakit hasad adalah dari setan. Setan berjanji untuk meresapkan itu. Jelas? Bagaimana cara dia berjanji meresapkannya? Kata Allah, hati-hati, dia menempuh dengan khutwat. Khutwat itu jama dari khutbah, rencananya terukur, sangat matang, dan tahu kebiasaan kita sehingga lebih mudah meresapkan sifat-sifat buruk itu. Jelas sampai sini? Kalau sudah jelas, sekarang saya sedikit agak turunkan ritmenya. Apa di antara langkah-langkah setan yang disebut sebagai khutwat ini, bentuk realnya, ya saya ulang, bentuk realnya dari khutwat ini sebagai bawaan dari sifat hasad sehingga mudah kita hindari. Kalau bahasan berhenti sampai di sini saja, langkah setan itu cukup bagus, terukur, hati-hati. Ya kalau kita nggak kenal bagaimana caranya dia datang, bagaimana bisa menghindarinya?
Karena itu kita turunkan di antara bentuk-bentuk khutuwati syaitan apa saja, khusus terkait penyakit hasad. Ya. Pelan-pelan. Saya lebih senang kita paham ya. Jadi saya tidak terbiasa cuma nyampaikan ini, tapi Anda tidak mengerti gitu. Dipahami betul dan jangan sampai ada satu orang pun keluar dari masjid ini kecuali paham apa yang kita bahas. Ya, sehingga mengerti dan bagaimana cara mengamalkan apa yang kita urai. Ya. Baik, sekarang perhatikan pelan-pelan ya. Saya runtut dengan cepat ya. Cara mencegah penyakit hasad. Ketahui sebabnya. Sebabnya dari setan. Setan berjanji untuk menggoda manusia, kan? Dengan segala hal yang bisa dia kerjakan. Kemudian dia membuat langkah-langkah strategis terukur dan matang untuk menggoda. Di antara sifat-sifat godaan keburukannya, dia bawa sifat hasad. Dia akan melekatkan sikap hasad ini dalam rencana-rencana yang sangat banyak, kan? Terukur dan matang. Di antara rencana-rencana itu, nah ini yang kita turunkan. Satu, hati-hati, kedudukan, harta, bisa jadi pengetahuan, ilmu, bahkan agama. Ya. Pelan-pelan, Bapak Ibu sekalian, fokus ya. Fokus. Khutuwat jamak dari khutah. Berarti kalau khutuwat kan banyak ya, tidak hanya satu. Kita turunkan di antara sifat-sifat setan membawa sifat keburukan, melekat pada apa saja. Satu, ada kedudukan, jabatan. Dihati-hati, semakin Anda misalnya mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sisi kedudukan, sedang promosi jabatan, sedang meningkat, itu akan beresiko berhadapan dengan pola yang mungkin dibawa oleh setan, membuat Anda bermasalah. Pelan-pelan. Kemudian harta benda juga demikian. Kemudian ilmu, bahkan kesolehan itu juga bisa berpengaruh. Setan itu tidak hanya menggoda orang biasa, orang soleh pun bisa dipalingkan. Ya, hati-hati ya. Baik, sudah jelas sekarang? Nah, sekarang mari kita turunkan pembahasan detailnya. Saya mohon bertanya sebentar, penjelasan saya terlalu cepat tidak? Oh, cepat. Baik, saya kulingkan sedikit ya. Saya agak lambatkan sedikit, baik. Bismillah. Saya hapus dulu ya. Bismillah. Baik, sekarang fokus. Ibu dan Bapak sekalian, ya. 3 aspek yang kita tuliskan, baik kedudukan, harta benda, ataupun pengetahuan, itu diantara yang sering digunakan oleh setan sebagai sarana menghadirkan sifat-sifat keburukan dengan strategi yang telah dia buat ini. Nah, pelan-pelan, fokus. Pada 3 hal ini, setan membagi langkah dia meresapkan sifat buruk menjadi 2 bagian. Pada 3 hal ini ada 2 bagian. Ya, pelan-pelan. Bagian pertama adalah orang-orang, saya ulangi, adalah orang-orang yang dianugerahi oleh Allah ketiga nikmat ini. Ya. Jadi bagian pertama adalah pada orang-orang yang dianugerahi oleh Allah mendapatkan nikmat-nikmat dimaksud. Ya, jadi ada orang yang sedang punya kedudukan, sedang naik di atas, kan? Baik, tadinya camat, sekarang bupati, tadinya bupati, sekarang gubernur, kan? Sekarang gubernur pengen nyalon lagi, ya, macam-macam, ya. Baik, ini kedudukan. Ada harta benda dari kemarin sedikit, jadi naik. Jadi pertama, pemilik nikmatnya. Kedua, adalah orang yang belum mendapatinya. Ini. Saya ulang ya. Jadi yang pertama orang yang sedang mendapatinya, yang kedua orang yang belum mendapatinya. Ya. Awas. Ini jahatnya setan tuh di sini. Jadi tidak dibiarkan siapapun, maaf, terbebas dari keburukan. Jadi yang sedang dapat juga digoda, yang tidak dapat pun diberikan penyakit. Ya. Nah, sekarang fokus. Orang-orang yang diuji oleh Allah sedang mendapati nikmat-nikmat ini bagian pertama. Maka salah satunya akan berhadapan dengan penyakit yang setan bawa, disebut dengan riya namanya. Riya. Pelan-pelan.
Awas ya, hati-hati teman-teman sekalian, ibu dan bapak, ketika Anda sedang mendapati nikmat-nikmat ini dengan peningkatan grafik yang naik, kedudukan misalnya semakin naik, maka bersamaan dengan kedudukan yang tengah Anda dapati itu, setan datang dengan penyakit riya. Ya, mulai pengen kelihat, kemarin kedudukan masih biasa, begitu diangkat, sebelum dilantik kartu nama sudah dibikin, nih saya, gitu kan? Baik, tapi tidak harus yang punya kartu nama menjadi ria, tidak, tapi ada maksud yang terselubung tertentu. Ya, jelas sampai sini? Baik, pelan-pelan. Ini juga sama. Ya. Semakin harta Anda meningkat, ya, itu bisa ada bawaan dari setan untuk bisa pamer. Ya, Masya Allah, kemarin misalnya biasa-biasa jalan ke masjid, itu kan? Setelah mulai motornya didapatkan seri yang terbaru, padahal rumahnya di sini samping, muter dulu ke komplek. Waalaikum, masjid yuk. Padahal tinggal ke sini aja gitu kan. Jadi persoalan juga di sini. Hati-hati ya. Ya, kadang-kadang nggak lewat ibadah juga, ceklik fotonya, bersyukur kepada Allah mendapatkan nikmat ini. Padahal pengen diketahui gitu. Ya. Persoalan juga. Ya. Ini juga sama. Tidak mudah. Semakin meninggi, kadang-kadang kalau tidak ada orang banyak, Masya Allah, gitu kan, jadi lebih cepat. Begitu muncul orang, jadi lain gayanya dan sebagainya, ya. Dan tidak sedikit ini menerpa Ustadz juga. Nanti kita lihat. Nah, sekarang ini bahasan utama kita. Pada orang yang belum mendapati ini, setan juga tidak biarkan. Jadi bagaimana caranya semua kalangan manusia itu bisa berdosa? Yang mendapati nikmat ini diberikan ria, nah bersamaan atau berhadapan dengan sifat ini, lawannya diturunkan sifat hasad. Jadi aneh. Oh, hati-hati Pak ya, saya fokus ke Bapak sebentar Bu ya, nanti setelah itu saya ke Ibu. Anda jangan kira ketika Anda misalnya mendapatkan promosi jabatan di perusahaan dan Anda bersyukur dengan itu, Anda aman. Tidak, setan datang dengan penyakit ria. Tapi yang harus Anda waspadai salah satunya, bersamaan dengan naiknya Anda, setan pun datang kepada orang-orang sekitar Anda untuk meresapkan sifat hasad, iri hati. Ini yang menyebabkan kadang-kadang ada langkah bagaimana caranya dia turun dari jabatannya. Bagaimana caranya supaya dia tidak mendapatkan jabatan itu. Bagaimana caranya supaya dia tersingkir dari situ. Itu bisa muncul, walaupun tanpa Anda duga. Makanya Allah pernah menyampaikan pada kita, di antara penyakit yang harus sangat diwaspadai dan berlindung kepada Allah sekalipun Anda belum terkena itu adalah penyakit hasad. Ya. Quran surah 113 itu ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, mohon lindungi kami dari orang-orang yang sedang kena penyakit hasad apabila dia sedang muncul keinginan untuk irinya. Ya. Di saran saya, kalau Anda sedang mendapatkan amanah jabatan tertentu, bermohon sering kepada Allah. Ya. Menjelang tidur, menjelang bekerja, minta supaya dijaga dari orang-orang yang iri. Ini bahaya ini. Ya, bahaya. Ya. Bahkan kadang-kadang ini bisa terjadi. Awas, hati-hati ya. Bukan hanya ini yang paling bahayanya. Kadang-kadang penyakit ini muncul oleh setan, dimunculkan, awas hati-hati, dimunculkan bukan karena dia belum mendapatkan saja. Ketika orang terbiasa di atas, kemudian dia merasa akan kehilangan, setelah itu pun dia bisa munculkan. Setan datang lagi tuh. Ria plus hasad sekaligus. Ya. Ria plus hasad sekaligus. Ini yang paling bahaya. Ya. Misal ada seorang jadi bupati gitu kan, dia sedang di atas. Ya, kalau masanya belum tuntas, itu yang datang cuma ria aja biasanya yang dibawa. Ini keberhasilan saya begini, supaya orang tahu gitu kan. Ya. Kalau untuk publikasi kebaikan-kebaikan wajar, tapi kalau melahirkan kebanggaan di situ itu sudah ria. Ya. Tapi begitu mulai menurun, masanya mulai habis, dia ingin mengajukan kembali misalnya, bukan cuma ria yang akan dihadirkan oleh setan. Bersamaan ketika dia akan turun karena akan kehilangan itu, setan datang membawa sifat iri hati yang lain. Bagaimana caranya supaya lawannya tidak bisa menyaingi saya? Bagaimana caranya supaya lawan ini tidak mampu mengalahkan saya? Saya tetap harus di atas, dia tidak. Maka mulai muncul, ya, hadir, ini begini, ini begitu, macam-macam. Diambil sisi kelemahannya, diambil sisi yang kurangnya dengan cara yang tidak wajar. Ini yang bahaya. Jelas di sini? Oh, jangan bayangkan yang tinggi-tinggi ya, saya nggak bicara politik, saya cuma bicara hal yang konteks ini saja ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, hati-hati ketika Anda berada di atas, setan datang dengan sifat ria, tapi sekitaran Anda juga bisa diri hati. Ya. Bapak misalnya, Masya Allah, masih angkatan muda nih, ya. Tiba-tiba Anda diangkat duluan gitu kan? Anda angkatan 87 misalnya, teman-temannya 86, 85, 84, ini masih biasa, Anda yang diangkat duluan. Awas, hati-hati, bukan berarti setan diam, dia bisa masuk kepada angkatan yang 86-nya, 85-nya, 84-nya, bagaimana caranya supaya programnya tidak sukses?
Bagaimana caranya supaya dia begini dan begitu, ya. Awas, hati-hati, sekalipun kita bisa menahan, tapi kita tidak bisa menghentikan setan untuk tidak datang. Jelas sampai sini? Baik, pelan-pelan. Harta. Ya, harta. Nanti kita belum masuk solusi ya, saya mau merangkat dulu pelan-pelan. Anda biasa-biasa, tiba-tiba sekarang muncul gitu kan? Masya Allah, rumah sudah mulai luas kan? Kendaraan sudah mulai muncul. Begitu dihadirkan kepada Anda sifat ria dilekatkan oleh setan kepada Anda, saat yang bersamaan setiap orang yang belum memiliki nikmat itu, lihat ke tempat Anda tinggal, lihat mobil Anda, itu minimal setan akan melekatkan awal mula penyakit hasad, ya. Benih-benih hasad, ya. Benih-benih hasad itu kan saya jelaskan dulu kan, keinginan untuk memiliki yang sama, ya. Keinginan untuk memiliki yang sama. Quran surah ke-28 ya, di Al-Qasas dari ayat ke-76 sampai ayat ke-80 ya. Kalau Anda perhatikan ayat 79 ya, masih ingat cerita saya dulu tentang Qarun kan ya, orang paling kaya yang pernah disebutkan di Quran kan ya, yang kuncinya saja sulit dipikul oleh banyak orang ya, dan sombong kan, sombong gitu ya, kaya sombong. Jadi kalau ada orang kaya sekarang sombong itu ketinggalan ya, karena dulu sudah ada yang lebih kaya dan dia sombong. Yang menarik, ketika orang ini sedang jalan, kalau kita ya, dia jalan pakai mobil bagusnya gitu kan, orang-orang yang lihat mulai muncul, mereka mengatakan, ya laitana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Ada ayatnya, duh kayaknya enak deh, pengen seperti yang dimiliki oleh Qarun, kayaknya enak punya seperti itu. Itu benih-benih awalnya Bu ya, Pak ya, itu benih asalnya begitu, kayaknya enak bisa berada di atas nih Pak, nyaman dengan situasi itu. Tapi bagaimana cara dia mendapatkan itu? Kalau dia mendapatkan dengan cara yang baik itu petunjuk, tapi tidak sedikit orang mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dengan cara yang kotor. Wah, ada proyek bagus nih, kayaknya prospeknya bagus nih, bagaimana cara dapatkan itu? Maka mulai muncul setan. Awalnya begitu, pengen itu. Oh, ini kayaknya pembuat kebijakannya si fulan. Maka mulai, wah, uang sekian, koper, transfer sekian dan sebagainya. Asal mulanya ini benih-benih hasad. Demikian juga dengan ilmu. Mohon izin ya, jangan dikira misalnya kami yang mengajarkan tentang agama saja, saya langsung kepada pengajaran agama, itu aman dari hasad. Tidak. Betapa banyak dan ditemukan dari sejak dulu, bahkan dari fitnah kubra itu ya. Dengan wafatnya Utsman bin Affan, wafatnya Ali bin Abi Thalib, sampai kalau sekarang itu kecil-kecil, dulu tuh luar biasa itu ya. Level sahabat Nabi saja itu tidak luput dari pengaruh setan. Bagaimana supaya dia dijangkiti dengan sifat itu ya. Ada yang membunuh Ali, ini orang siapa sih bisa membunuh menantu Nabi gitu kan, sahabat mulia menikah dengan putrinya Nabi SAW, ada orang berani bunuh beliau gitu kan. Ini kan kalau tidak nekat disebut juga bermasalah serius kan ya. Nah, artinya apa? Zaman dulu pun yang dekat dengan kebaikan tidak luput dengan godaan setan tentang ini, karena iri hati, hasad. Apalagi yang sekarang, ketika sudah mulai unggul datang kepada ustadz yang satu, ustadz yang lainnya, udah nggak usah belajar dari ustadz itu nggak baik, ini begini, ini begini, ini begini. Saya sekarang suka dengar istilah tahdzir itu ya. Tahdzir itu peringatan untuk menghindari seseorang karena hal tertentu. Saya pernah satu kali ngajar di Jakarta, kemudian ada seorang minta pendapat, Ustadz bagaimana dengan Ustadz Fulan? Kenapa Ustadz Fulan? Katanya ditahdzir gitu kan, memiliki sifat-sifat, oh enggak, saya kenal baik kok, dia orang baik, nggak ada masalah kan? Orangnya juga lembut, kata-katanya baik, mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Lalu kenapa dia mendapatkan tahdzir dari orang lain? Nah, ini tidak luput dari persoalan-persoalan tadi. Hati-hati dia, hati-hati ya. Saya terus terang suka agak bingung ya. Saya mohon izin kalau saya agak sedikit mungkin tegas dalam konteks ini ya. Saya harus tegas dalam hal ini karena ini sesuatu yang tidak tepat ya, tidak tepat. Ibu bapak bisa nggak bayangkan begini, zaman Nabi orang itu kasar, belajar Islam jadi lembut. Orang terpecah-pecah, belajar Islam jadi saling menyambung, bahkan dipersaudarkan oleh Nabi. Ada Ansar, ada Muhajirin, ada nyambung dan sebagainya. Saya baru 4 tahun di Indonesia ini, baru 4 tahun saya lihat kok agak-agak yang unik di sini. Kenapa orang belajar Islam bisa saling pecah tuh? Ada saling berselisih, ada saling rame, ada nggak akur dengan keluarganya, ada nggak cocok dengan tetangganya. Yang salah apa sebetulnya? Ya, yang lembut jadi kasar gitu kan? Yang tadinya menyatu jadi pecah. Ya, padahal Nabi kan mengajarkan pada persatuan bukan perpecahan. Jadi kalau Anda punya perbedaan-perbedaan, coba dicek dulu di mana bedanya. Ya, dan kalaupun salah, lihat sejelek-jeleknya Firaun ya, sejelek-jeleknya Firaun, Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44.
Fir'aun itu orang yang perilakunya paling jelek disebutkan di Quran, sampai mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Masya Allah. Tapi saking sayangnya Allah kepada makhluk ini, sebelum dia wafat diberi kesempatan untuk tobat. Allah itu sangat sayang kepada hambanya, siapapun sebelum dia nyawanya sampai di kerongkongan itu pasti diberikan kesempatan untuk tobat. Lihat kalimatnya, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah ke Fir'aun, dia sudah mulai menyimpang. Satu makhluk namanya Fir'aun, saking inginnya Allah dia tobat kepada Allah, dikirimkan 2 nabi sekaligus. Kita aja sampai kiamat cuma 1 nabi, ini 2 nabi. Tapi yang menarik ayat ke-44-nya, Quran surah 20 ayat ke-44-nya, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun dan sampaikan dengan lemah lembut dakwahnya. Sampaikan kelembutan, dengan kelembutan itu mungkin dia sadar, lalu dia takut kepadaku, kata Allah. Berubah dia. 2 nabi, orang paling soleh di zamannya, berdakwah kepada Fir'aun, orang paling jahat di zamannya. Jadi kan, Masya Allah, tetap diperintahkan oleh Allah, katakan dengan lemah lembut. Anda bukan nabi, bukan rasul, berdakwah kepada orang yang tidak lebih jahat dibandingkan Fir'aun. Kenapa mesti kasar? Kenapa mesti saling mencela, gitu kan? Jadi, ibu dan bapak sekalian, kalau sama-sama dalam ruang lingkup yang benar, disebut dengan manhaj namanya, manhaj. Sama-sama mengambil aturan Quran, mengambil aturan sunnah Nabi, nggak usah berselisih di situ, nggak usah berselisih. Izin sebentar ya, saya luaskan sedikit, saya beri gambaran ilmu supaya paham ya, supaya mengerti. Kalau di luar konten ini atau di luar frame ini berarti bermasalah. Ya. Perhatikan sebentar, petunjuk hidup kita termasuk dalam ibadah itu telah diperjelas oleh Allah, namanya Al-Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran. Apa fungsinya? Hudan linnas, sebagai petunjuk kehidupan manusia. Jadi kalau Anda ikuti petunjuk Quran ini, awas, hidup Anda akan lebih mudah. Ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dengan Anda mengikuti tuntunan Al-Quran, maka kami inginkan hidup Anda mudah. Ibu, bapak di rumah tangga ingin mengatasi kesulitannya, keluarkan bimbingan rumah tangga dalam Al-Quran, bimbingan pekerjaan dalam Al-Quran, bimbingan belajar dalam Al-Quran. Allah jamin pasti lebih mudah. Dulu ada manusia paling terbelakang, disebut dengan kaum jahiliyah, diturunkan Quran, tiba-tiba jadi maju, bisa menyaingi Romawi, bahkan mengalahkannya, bisa mengecilkan Persia, muncul jadi orang paling tangguh di zamannya, Quran ya. Tapi tidak cukup dengan melihat Quran saja, kalau kita tidak paham isinya, bagaimana mengamalkannya? Ada petunjuk dari Quran, Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah, dirikan salat. Tapi kalau nggak dijelaskan bagaimana cara salat, ya bagaimana kita bisa salat? Tidak mudah ya. Maka kemudian diutuslah oleh Allah, dipilih seorang rasul dari kalangan kita, karena kita nggak bisa lihat Allah, kita tidak mampu melihat Allah ya. Jangankan kita, dulu nabi saja, kalangan para nabi itu nggak bisa lihat Allah dalam kehidupan dunianya ya. Nabi Yusuf misalnya Pak ya, Masya Allah, Nabi, Rasul, Perdana Menteri ya, kalau kita sekarang dipercaya memegang masalah keuangannya ya, dari Menteri Keuangan naik lagi level ke yang lebih tinggi, orangnya ganteng, tampan, sampai-sampai di ayat ke-31 di Quran surah 12 ayat 31, posisi paling kanan sebelah pojok atas itu ya, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna, tatkala kelihatan oleh perempuan-perempuan cantik pembesar, tiba-tiba saking terkejutnya lihat Yusuf sampai tergores tangannya ya, sampai mereka mengatakan wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini sih bukan manusia biasa, ini si malaikat yang turun menjelma menjadi manusia. Nabi, Rasul, manusia paling ganteng, kedudukan tinggi, tetap tidak bisa melihat Allah. Bagaimana dengan kita? Bukan Nabi, bukan Rasul, nggak punya kedudukan lebih tinggi dibanding Nabi Yusuf, setampan-tampannya kita tidak setampan Nabi Yusuf, ibu-ibu lewat belum tentu terpeleset melihat Anda, gitu kan? Ya jadi nggak bisa lihat, mustahil. Dalam konteks ini, sekarang perhatikan, ketika Allah turunkan kepada kita Rasul, karena kita nggak bisa lihat, maka dipilih kalangan manusia yang bisa kelihatan oleh kita, bisa kelihatan, langsung terlihat, langsung berinteraksi, maka dipilih Nabi Muhammad SAW untuk menerangkan fungsi Quran itu. Sekarang saya langsung fokuskan pada apa yang ingin saya utarakan. Perhatikan, turun ayat dirikan sholat. Bagaimana cara sholat? Maka Nabi menuntun kita. Anda sholat tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, sholat Anda bermasalah ya, bisa salah ya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397. Pernah ada seorang sahabat namanya Khalad Az-Zuraiqi ya, datang kepada Nabi SAW, masuk ke Masjid An-Nabawi, sholat di samping Nabi. Setelah sholat kata Nabi, lihat kalimatnya, sholli fa innaka lam tusalli, Anda sholat lagi karena Anda belum sholat. Jelas? Anda sholat lagi karena Anda belum sholat. Apa kaitan dengan tadi yang saya ingin kemukakan? Ternyata dalam persoalan ibadah pun Nabi punya 2 sifat.
Ada yang dicontohkan oleh Nabi langsung dan dalilnya cuma satu. Contoh, dalam hal mengangkat tangan begini, baik yang sejajar dengan bahu ataupun yang sejajar dengan daun telinga, ya, dengan bahu di hadis Al-Bukhari nomor hadis 715, dengan sejajar dengan daun telinga An-Nasai nomor hadis 1101. Itu begitu Anda angkat begini, kalimat nabinya langsung letakkan di dada, lipat yang kanan menutup punggung yang kiri, letakkan di dada. Kalimatnya langsung. Fawadha'a itu dari mengangkat artinya langsung, nggak ada gerakan lain. Ya. Di sifat contoh Nabi itu ada yang satu dalil, satu contoh. Artinya kalau Anda mendapati yang demikian, Anda tidak bisa beda karena semua orang hanya bisa melakukan satu yang sama. Semua bisa melakukan hal yang sama, jadi nggak boleh beda ya. Dan jangan terlampau kreatif ya. Nabi contohkan angkat langsung simpan, lalu Anda katakan nggak enak lah sama Allah, masa kanan duluan, masa kiri duluan ya, saya coba kanan dulu deh sekarang. Begitu diangkat, kanan dimasukin ke sini, kiri dilipat masuk ke sini, itu nggak usah, bisa keliru ya. Nah ini yang penting Anda catat. Tapi di antara petunjuk Nabi juga ada yang sifatnya beragam, tidak hanya satu. Anda dari berdiri tidak mau turun ke sujud, itu contohnya dua. Bisa menggunakan lutut duluan, turun, lututnya turun duluan. Jadi begitu Anda yang tidak sami Allah liman hamidah, kan? Rabbana walakal hamd, Anda mau turun, lutut turun duluan begini. Ya. Baru telapak tangan. Itu ada di Abu Daud nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur, posisi paling kanan sebelah bawah. Itu dipilih oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam sifat salat tabi'iyah. Tapi kalau Anda bermasalah lututnya, Nabi memberikan pilihan kedua, menggunakan telapak tangannya. Jadi Anda turun, telapak tangan duluan begini, baru lutut. Itu ditemukan di nomor hadis 840 di kitab yang sama Abu Daud sampai 841. Cuman beda dua nomor, posisi paling kiri sebelah atas dari Abu Hurairah. Nah, kenapa Nabi berikan dua contoh ini pelan-pelan? Kenapa Nabi berikan dua contoh ini? Kalau Nabi memberikan lebih daripada satu contoh, itu artinya tidak semua manusia memiliki kesanggupan yang sama. Jadi kalau lutut Anda bermasalah, gunakan telapak tangan. Kalau telapak tangan Anda bermasalah, gunakan lututnya. Karena cuma dua itu yang bisa digunakan. Yang salah pakai kepala duluan gitu kan. Begitu mau sujud, kepala duluan. Jadi, belum apa-apa udah rame gitu kan. Nah, jadi yang saya mau maksudkan begini. Yang saya mau maksudkan, maaf ini agak melebar ya, karena menurut saya tidak tepat yang seperti ini ya. Yang saya mau maksudkan, baik yang satu contoh ataupun yang beragam contoh, itu diistilahkan dengan manhaj namanya. Manhaj. Jadi kalau ada orang mempraktekkan sholat dengan manhaj yang sama, Anda pakai telapak tangan, teman Anda pakai lutut, gak usah rame. Ya karena tidak bisa Anda ukur orang lain dengan ukuran Anda. Ya, mungkin orang lain nyaman dengan lututnya, yang lain nyaman dengan telapak tangannya, gak usah saling usil gitu kan. Gak usah ribut. Jadi kalau misalnya sama satu manhaj, biarkan, karena ulama aja nggak rame, kenapa Anda yang bukan ulama jadi rame? Ya, Nabi contohkan itu, sahabat praktekkan, ulama juga menampilkan itu. Anda bukan Nabi, bukan sahabat, bukan ulama, kenapa pada rame? Nah, ini persoalan serius di sini ya. Nah, tapi juga pelan-pelan, nanti bentuknya ada yang gerakan, ada yang bacaan. Ya, bacaan misalnya, coba cek, bacaan Bismillah aja itu ada 70 hadis loh, tentang Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah. 70 ini dibagi 4 bagian contoh nabinya. Ada yang dikeraskan jahar, Bismillahirrahmanirrahim, kan? Ada yang disirkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak dibaca sama sekali, langsung Alhamdulillah. Ada yang dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak dibaca sama sekali. Ada 4 contoh tuh dari lafaz ini. Itu semua manhaj. Jadi kalau misalnya ada yang mengeraskan, dia pilih salah satu sama manhajnya. Ya, ada yang disirkan, dia pilih salah satu. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Ketika Anda memilih salah satu di antara manhaj ini, pilihan Anda disebut dengan madhab. Ya, saya berikan ilmu sebentar ya. Madhab. Pernah dengar istilah madhab? Ya, madhab. Ini. Ya. Madhab itu singkatan dari madhaba ilaihi. Apa yang cenderung saya pilih, gitu kan? Misal begini. Bismillah tadi ada berapa cara bacanya? 4, gitu kan? Baik, keempat-empatnya kan nggak mungkin dibaca dalam sholat, mustahil. Pasti Anda pilih salah satu. Enggak, saya mau baca keempat-empatnya sehingga lebih maksimal sunnah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak dibaca sama sekali, enggak bisa. Pasti Anda pilih satu, gitu kan? Nah, ketika Anda pilih salah satu, itu disebut dengan madhab. Maka Imam Abu Hanifah memilih dengan Imam Malik, saya nggak baca, saya pilih hadis yang langsung menggunakan Alhamdulillah. Maka muncul istilah madhab Maliki, madhab Hanafi, kan? Baik, Imam Syafi'i pilih, saya pengen dikeraskan aja, saya ngambil salah satu hadisnya, gitu kan?
Maka beliau bacakan Bismillahirrahmanirrahim, maka muncul istilah madhab Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal menengahi, saya pengen yang dibacakan tapi yang tidak dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka disebut madhab Hambali, pilihannya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ketika Anda memilih misalnya madhab, bukan Anda ikut Syafi'i, bukan, tapi Anda ikut manhaj Nabi seperti yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Itu bukan pendapat pribadi, itu hal yang didasarkan pada keterangan Nabi, karena Anda tidak bisa mempraktekkan keempat-empatnya ya. Karena itu madhab Imam Ahmad sekarang diteluk nih ya, kayak di Saudi, di UAE, di Qatar, di Madinah, di Makkah, itu madhabnya Imam Ahmad. Imam Ahmad, diantara yang ngambil misalnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Syekh Al-Albani, itu madhabnya Hambali. Makanya ketika Anda misalnya ke Mekah, Anda sholat di belakang imam, itu pasti bismillahnya disirkan ya. Berbeda ketika Anda ke Libya, ke Tunisia, ke Aljazair, ke Maroko, ke Italia, ke Spanyol, itu nggak baca bismillah, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Termasuk di Pakistan, Asia Selatan, di India, termasuk di Cina, itu Hanafi. Kalau Anda ke Syria, ke Mesir, sebagian Asia Tenggara, maka dia keraskan ya, karena dia ngambil salah satu yang dia pilih di situ ya, Syafi'i ya. Teman-teman sekalian, jadi kalau ada yang disirkan, dikeraskan dan sebagainya, selama masih dalam satu manhaj ini, nggak usah rame gitu kan. Karena tidak mungkin kita membuat ukuran bagi orang dengan ukuran kita, itu berbeda, nggak bisa seperti itu ya. Setiap orang punya kecenderungan yang berbeda ya. Yang salah itu kalau keluar dari manhaj ini. Nah, ini yang kita luruskan. Ini pun tidak boleh kasar ya. Fir'aun aja nggak dikasari kan. Kita dakwah dengan lembut, berdoa kepada Allah supaya dilembutkan hatinya, perlakukan dengan baik supaya dia bisa berubah gitu. Itu poinnya ya. Saya agak kebingungan ini ya, sementara yang saya dapatkan nggak tahu, saya disampaikan betul, saya belajar dari Libya formal ya, tapi orang lupa atau mungkin tidak tahu, maaf ya, saya pernah juga guru pertama saya dari Madinah, guru-guru pertama saya ya, ada Syekh Afifi, ada Syekh Faiz, ada Syekh Sultan. Saya belajar di Mesir langsung dengan ulama tafsir pada saat itu, Syekh Tantawi Jauhari, dan kami punya kitabnya, diberikan hadiah. Saya ajarkan di Istiqamah di Kelapa Gading kan. Kita belajar di Syekh Wahbah Zuhairi yang dari Syria ya, kita belajar juga di Libya. Demi Allah saya katakan, kami teduh-teduh saja, nggak ada masalah. Yang muridnya Syekh Al-Albani, Dr. Muhammad Jibran, saya belajar langsung dari beliau. Belajar langsung, dan saya mengajar juga gitu kan. Ada mengajar juga, ada macam-macam. Itu biasa saja gitu. Kalau kita praktekkan di Libya, yang keras biasa, yang sir biasa. Kenapa pada kesini jadi pada rame? Ya. Nah, jadi bertakwalah kepada Allah. Saya pernah dinas di Mekah itu 2010. Ada jemaah pertama datang, begitu Isya, imamnya Syekh Sudes gitu kan. Beliau sirkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Komentar pertama, iki imamnya Muhammadiyah kayaknya. Enggak tahu hubungannya gitu kan. Kenapa jadi pada rame dia ya. Termasuk yaitu tadi, kita tidak lepas dari godaan-godaan setan tadi. Sekarang cek, Anda mau ngajak kembali kepada sunnah, Al-Quran dan sunnah, atau mau ngajak kepada kelompok? Anda mau bikin kelompok atau mau mengembalikan kepada Al-Quran dan sunnah? Kalau Anda benar-benar mau mengajak kepada Al-Quran dan sunnah, Anda akan duduk sama-sama, bersinergi dengan baik, membahas manhaj yang benar, sampaikan kepada orang yang diajarkan. Begini caranya. Kalau ada teman-teman berbeda dengan kita, kalau manhajnya begini berarti satu manhaj, jangan rame. Tapi kalau di luar yang ini, dakwahi dia dengan lembut. Itu caranya. Bukan jadi pada berselisih. Kalau Anda banyak berselisih, itu sama saja Anda mengerjakan yang ma'ruf dengan cara yang mungkar. Anda membuang pahala. Anda baru sholat, melihat teman-teman Anda turun dengan lutut, selesai sholat Anda celah. Ini belum sesuai sunnah, yang seperti itu. Anda sedang pindahkan pahala sholat Anda kepada orang yang dimaksudkan. Hadis sahih. Itu dari hadis riwayat Muslim tuh, 5611. Hati-hati, kata Nabi, ada banyak orang-orang nanti di akhirat nanti, dia dipanggil dengan pahala sholat yang banyak dilakukan. Ya'ti yaumal qiyamati bis salatin, wasyamin, puasanya rajin, wa zakatin, zakatnya jarang tertunda, wa ya'ti qad syatama hadza, cuman sayang sering mencela si fulan, qadzafa hadza, menuduh si B, wa akala mala hadza, mengambil hak orang lain. Itu gini Bu ya, Pak. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang melakukan ibadah yang baik, kemudian dia cela orang lain, itu pahala ibadahnya diberikan kepada yang dicela otomatis sekaligus. Transfer gratis itu. Maka saya tidak afiliasi pada aliran apapun. Saya tidak ada aliran, tidak ada macam-macam. Saya hanya punya tugas pulang ke Indonesia untuk berdakwah, dan kami sampaikan pada teman-teman kami yang di luar. Saya mohon izin, saya ingin kembali dulu ke rumah untuk bisa menyampaikan ilmu yang dititipkan oleh Allah. Saya tidak ada hubungan dengan kelompok ini, kelompok itu, tidak. Tapi kalau saya berikan nasihat kepada Anda semua, kalau benar-benar mengajak pada Al-Quran dan Sunnah, praktekkan isinya. Jangan cuma pandai di pengetahuan saja gitu ya, tapi tidak ada akhlak yang berkembang. Itu mungkin barangkali yang menyebabkan orang-orang sulit menerima Al-Quran, sulit menerima Sunnah, karena cara kita mengajaknya nggak bagus. Itu poinnya, tolong renungkan itu ya. Baik. Saya kira itu. Nah sekarang
bagian terakhir saya tutup di sini ya. Saya mohon maaf ya kalau hari ini saya mengeluarkan kalimat yang mungkin kurang menyenangkan, tapi kalau Anda menemukan yang salah pada saya, cepat sampaikan supaya saya bisa langsung koreksi. Saya sampaikan ini keliru dan saya akan ikuti yang benar. Ya, dan tolong jangan bergantung pada saya saja. Kalau ada ustadz lain baik, ikuti. Ya, ikuti ustadz yang baik. Ya, silahkan dengan mereka. Kalau ada yang salah dari saya, tinggalkan. Ambil pendapat ustadz lain yang lebih baik. Ya. Nah, sekarang saya akhiri bagian terakhirnya. Bagaimana supaya tidak terjebak dalam nuansa ini? Jadi Anda punya ilmu, agama cukup baik, bisa menghalau sifat setan. Anda punya kedudukannya cukup tinggi, bisa terhalau dari sifat buruk. Anda punya peningkatan harta benda, bisa mencegah setan membawa hasad. Bagaimana caranya? Ya, saya cukupkan pada bagian yang pertama dulu karena ini ada turunan ya. Ya, kita mulai dengan kedudukan dulu. Konsepnya ada di Quran surah 3 ayat ke-26. Ya, pelan-pelan. Ini agak detail ya, kita agak detail sedikit. Posisi paling kanan di pertengahan, agak ke bawah sedikit. Ada? Baik, sebentar. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Dan seterusnya ayat. Baik. Sekarang perhatikan. Ibu dan bapak sekalian, kedudukan dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-mulk, mulkun. Kalau sudah dipegang jadi milkun namanya, milik, bahasa Indonesia milik ya. Orangnya disebut dengan malik, pemiliknya. Pelan-pelan. Sekarang perhatikan ya, supaya setiap orang yang sekiranya sedang berada di tingkat tingginya atau orang yang belum mendapati itu, supaya sadar tentang kaidah ini dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, menghambat setan datang bawa penyakit. Jadi orang punya kedudukan bisa mencegah ria dan sombong. Orang yang belum mendapati itu juga tidak terkesan dengan sifat iri hati yang mungkin muncul. Perhatikan kaidah pertamanya. Qulillahumma malikal mulki. Katakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau yang punya kedudukan. Lihat kaidah Quran. Perhatikan kaidah Quran ya. Saya ulang, kaidah Qurannya berkata, sesungguhnya saat kedudukan itu melekat pada seseorang, sebetulnya dia bukan pemiliknya. Dia bukan pemiliknya. Yang punya Allah. Ya, lihat, malikal mulki, yang punya kedudukan itu Allah. Ya. Allah bisa gilirkan kalau seketika misalnya Allah ingin cabut, Allah cabut. Diangkat jadi menteri, tuh naik. Allah ingin cabut, jadi cabut. Sudah, kamu 20 hari saja ya. Nanti saya izinkan kembali, besok jadi wakilnya aja. Bisa jadi. Bisa terjadi gitu kan. Cabut ya cabut, Anda nggak bisa mengatur. Bisa terjadi apa saja. Ya. Dan di situ biasanya ada hikmah. Ya, biasanya ada hikmah. Nah, teman-teman sekalian, kalimat yang pertama, qulillahumma malikal mulki, katakan yang punya kedudukan itu Allah. Kalau dialamatkan kepada yang sedang diamanahi, artinya, kamu jangan angkuh dengan kedudukan kamu. Gak usah ria, yang punya itu bukan kamu, yang punya saya. Kapan aja saya bisa cabut. Karena itu ketika Anda sedang diamanahi dengan kedudukan tertentu, Anda harus belajar, tanyakan pada pemiliknya, ya Allah, saya diamanahi ini, apa yang harus saya perlakukan dengan amanah ini? Ya, tanyakan, supaya ketika Anda dititipkan, maaf, sifat titipan itu kan Anda harus rawat kan. Saya nitip handphone Pak, begitu kembali kepada saya, casingnya sudah berubah, statusnya sudah beda, fotonya ganti, gitu kan? Bagaimana perasaan saya? Ya Allah nitipkan kedudukan kepada Anda, lalu Anda selewengkan. Anda dititipkan tidak pada yang lain karena Allah percaya dengan Anda. Karena itu tanyakan kepada Allah bagaimana cara saya menggunakannya. Ini bagian pertama. Ya. Nah, tapi ini bahasan yang berbeda. Sekarang saya mau alihkan kepada poin yang penting. Bagi Anda yang belum mendapati itu, cegah setan membawa sifat iri hati. Jangan iri. Karena Allah bisa gilirkan hari ini untuk dia, besok pensiun mungkin untuk Anda. Dia meninggal, selesai mungkin dipindahkan pada yang lain. Jadi ketika seseorang mendapatkan kedudukan tertentu, cara yang elegan jangan iri hati dengan itu. Cara yang paling elegan, lihat, punya siapa tadi kedudukannya? Punya Allah. Quran surah yang keempat ayat 32. Posisi paling kanan di tengah ke bawah sedikit. Ya, saya sudah tulisan kalau tidak keliru. Ya, Quran surah 4 ayat 32. ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على
ba'd. Lirijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasab. Was'alullaha min fadlih. Ada ayatnya? Oke, sekarang perhatikan. Saya agak pelankan sedikit ya, Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bagi orang yang sedang diamanahi kedudukan, kata Allah tidak usah angkuh, jangan salah gunakan kewenangannya, karena itu cuma titipan, saya yang punya bukan kamu. Ya Allah, bagaimana cara saya menggunakannya? Ya, cara paling singkatnya, bocorannya, ya kata Quran, gunakan untuk kepentingan ibadah. Ya. Kalau ada orang punya kedudukan kemudian nyeleweng, dia ketinggalan, karena dulu ada yang lebih hebat namanya Fir'aun, sampai ngaku Tuhan, dia nyeleweng, dan masalah juga. Ya. Karena itu ketika Anda dititipkan, kata Allah, gunakan untuk ibadah. Ya. Saya pesan ya, Anda misalnya di tingkat militer, punya kedudukan cukup tinggi gitu kan, Masya Allah, atau di masyarakat, punya kedudukan, RT, RW, dan sebagainya, bikin kebijakan yang bernilai ibadah. Sholat subuh berjamaah hari Sabtu di masjid, bikin surat. Begitu disebarkan kepada orang-orang sekitar Anda, 3 orang aja datang ke masjid, itu Anda dapat pahalanya, tanpa dikurangi sedikit pun. Mumpung masih di atas Pak, kalau sudah nggak ada, nggak bisa lagi begitu. Nggak bisa lagi. Ibu pun support Bu, karena biasanya kedudukan suami terbawa oleh istrinya. Ya, terbawa. Ya. Bapak RT, yang RT bapaknya, ibu disebut ibu apa? Padahal yang RT bapaknya kan. Bahkan kadang-kadang lebih RT dibandingkan bapaknya dalam situasi tertentu, gitu kan? Nah ini arahkan Bu, isi Pak, bikin dong. Yuk gerakan sholat berjamaah, gerakan sholat ahad misalnya subuh berjamaah. Begitu ada yang ke masjid karena edaran Anda dapat pahalanya. Sedangkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan nikmat itu, kata Allah, nggak usah iri. Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Quran surah 4 ayat 32. Kamu nggak usah iri hati dengan kelebihan yang telah Allah titipkan kepada orang lain selain kamu. Karena setiap orang pasti punya kelebihan, kata Allah. Baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi yang paling menarik, yang elegan, lihat kalimatnya. Lirijali nasibum mimma iktasabu. Ya, laki-laki itu akan mendapatkan kelebihan-kelebihan dalam hidupnya sesuai dengan usaha dia. Jadi kalau dalam bahasa bebasnya begini, kalau Anda pengen seperti dia, ya usaha. Ya, jangan iri hati pada nikmat orang lain, kalau pengen ya usaha. Baru punya mobil gitu aja sombong, padahal yang punya mobil nggak sombong, cuma lewat aja biasa gitu kan. Anda nggak usah komentarin, kalau pengen usaha supaya bisa punya mobil seperti dia, gampang. Itu nggak ada kerjaan komentari nikmat orang sementara Anda sendiri nggak punya. Ya. Dan gak usah dibahas Bu ya, gak usah dibalas gitu ya. Masya Allah, baru punya mobil segitu aja sombong, daripada nggak punya, nggak usah, biasa aja gitu kan. Jadi biasanya orang-orang yang punya sifat buruk kemudian keluar, itu hanya sekedar iri dengan kebaikan-kebaikan yang Anda capai, dia belum punya. Tapi bahasa Qurannya elegan, kamu daripada begitu, itu bikin capek, bikin sakit gitu kan, kebawa ke mimpi, perasaan jadi berat, datangnya penyakit. Daripada begitu mendingan kerja. Ya bekerja, aktivitas, dapatkan yang serupa. Nah, yang paling menarik tadi, kedudukan punya siapa? Makanya ayatnya teruskan, was'alullaha min fadli. Minimal kamu minta kepada Allah. Kalau belum bisa bekerja menemukan petunjuknya, minimal minta kepada yang punya. Ngapain iri hati pada orang? Ya, setidaknya kamu bisa berdoa gitu kan. Ini berdoa aja enggak, usaha enggak mau, pengen hidup lagi kan, jadi persoalan juga ini. Ya, jadi sebetulnya apa yang mau diinginkan? Hati-hati, nanti ada orang-orang yang senang saat orang lain sedih, yang sedih saat orang lain senang, itu persoalan serius. Ya. Karena itu saya tutup dulu di sini untuk teorinya. Persoalan tentang kedudukan bagi anda mungkin tersusul oleh orang lain, ya, yang lebih junior daripada anda tidak terpilih, misalnya kan pemilihan RT, RW, camat, gubernur, presiden, nggak usah marah gitu kan. Nah, ini belum kepilih aja udah rame gitu kan, mau nyari apa ini? Semuanya akan berakhir kalau Allah katakan kamu meninggal, ya sudah ya. Rame kampanye, udah sering ribut satu. Yang paling aneh itu begini, yang nggak punya urusan jadi pada rame gitu ya. Anda jangan mengurusi yang bukan urusan Anda, capek itu. Mau taklim kok mendung ya, emang kenapa? Mendung ataupun cerah bukan urusan kita, terserah Allah mau mendung ataupun cerah gitu kan. Tugas kita cuma menyiapkan, kalau mendung hujan bawa payung, kalau cerah alhamdulillah selesai masalah. Jelas ya? Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.